Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di mata kuliah pengantar psikodiagnostik di chapter wawancara. Ya. Mungkin teman-teman pernah atau sering ngobrol dengan teman-teman yang lain, sharing, apakah itu termasuk wawancara? Ya, nanti kita akan coba bahas. Baik, wawancara. Apa sih wawancara? Merupakan suatu proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Ya, kemudian cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal maupun non-verbal dan mempunyai tujuan yang tertentu yang spesifik. Tujuan wawancara, ya, teman-teman, wawancara itu bertujuan yang pertama adalah discovery, ya, mendapatkan kesadaran yang baru terkait atau tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Ya, kita ingin memahami tentang misalnya isu yang sekarang mungkin vaksin yang terbaik itu apa, vaksin yang ada kipinya itu apa, atau tentang resiliensi mahasiswa, kebahagiaan orang tua. Nah, kita ingin mendapatkan pemahaman yang baru. Kemudian yang kedua, pengukuran psikologis. Jadi hasil wawancara itu diinterpretasikan ya untuk mengetahui kondisi psikologis seseorang. Yang ketiga, pengumpulan data penelitian, ya, mendapatkan penjelasan, pemahaman tentang suatu fenomena, ya, mungkin pada saat menggunakan kuesioner tidak bisa digali, maka yang paling tepat adalah menggunakan teknik wawancara. Kemudian alasan menggunakan metode wawancara, yang pertama, melengkapi dan menambah data, karena teknik wawancara itu merupakan teknik yang bisa dikolaborasikan dengan beberapa metode penelitian yang lainnya. Ya, nah, di sini dikatakan bisa ditambahkan untuk metode yang diambilkan secara observasi, survei, judul literatur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mendapatkan data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu, ya, di mana bidang pengukuran asesmen psikologis dalam bentuk alat lain tidak bisa digunakan, seperti misalnya subjek buta huruf, jelas tidak bisa ya teman-teman ya. Kemudian menolak, ya, nggak mau mengerjakan alat tes tentu bisa jadi. Kemudian yang diukur adalah topik yang bersifat pribadi, tidak bisa diungkapkan dengan alat tes. Nah, itu yang tepat adalah dengan teknik wawancara. Kemudian beda wawancara dengan obrolan biasa. Yang pertama tentang topik. Kalau kita berbicara tentang wawancara, itu topiknya terencana. Kita sudah merencanakan kita akan meneliti tentang happiness misalnya. Kalau obrolan biasa itu topiknya tidak terencana, ya, natural aja, ngalir gitu. Kemudian yang kedua terjadi relatif formal, ya, jadi wawancara itu ada pembukaan, isi wawancara, kemudian penutupan wawancara. Yang ke obrolan biasa itu nggak perlu, ya, bersifat informal aja, santai. Yang ketiga ada panduan wawancara atau guide wawancara. Ya, kalau obrolan biasa itu terjadi spontan, nggak perlu panduan, nggak perlu guide. Kemudian wawancara, kita dituntut menguasai teknik-teknik dalam wawancara seperti good report, membangun kesan, probing, dalam pertanyaan-pertanyaan. Kalau obrolan biasa tanpa beban ilmiah sama sekali. Yang berikutnya, wawancara itu dituntut penguasaan isu. Jadi kita waktu wawancara tentang kebahagiaan, kita harus tahu dulu tentang kebahagiaan orang tua seperti apa, remaja itu seperti apa. Tapi kalau obrolan biasa tanpa beban penguasaan materi sama sekali, ya. Kekuatan wawancara itu merupakan salah satu metode terbaik dalam menilai kepribadian seseorang atau keadaan kondisi seseorang, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau kita bisa mengobservasi langsung dan mewawancarai secara langsung. Kemudian tidak dibatasi tingkatan usia dan pendidikan. Tapi kalau alat tes itu jelas ada, ya, umur sekian sampai sekian, pendidikan apa, ya, ada normanya. Kalau wawancara enggak. Ketiga, menjadi metode pelengkap dalam penelitian sosial maupun penelitian yang lainnya, ya, karena bisa dikolaborasikan dengan metode yang lainnya. Yang keempat, cocok sebagai pembanding atau kriterium dalam data yang diperoleh dengan metode yang lainnya. Contoh misalnya kita mengukur tentang kepercayaan diri mahasiswa, hasilnya ternyata rendah menggunakan skala, kemudian kita lengkapi sebagai banding dengan wawancara, mungkin terjadi kesalahan dalam skala tersebut. Yang kelima adalah dapat dilakukan bersama-sama dengan observasi.
Kelemahannya apa wawancara itu? Tidak efisien dalam segi waktu. Jelas waktunya panjang saat wawancara, setelah itu harus membuat verbatim, setelah itu kita harus melaporkan hasilnya, ya, menginterpretasikan. Kemudian yang kedua, informasi yang diperoleh itu tergantung dengan kesediaan, kemampuan, dan kondisi momental subjek kita, klien kita, testi kita, IT kita, ya. Nah, kalau sudah nggak mood, dengan saat mood itu hasilnya akan berbeda. Jalannya wawancara mudah mengalami distraksi, ya, misalnya pada waktu wawancara ada suara motor bising lewat, kita nggak mendengar, harus ulangi wawancara. Kemudian penguasaan bahasa yang sama dengan responden, misalnya kita mewawancarai seorang orang tua lansia di Jawa gitu yang nggak bisa bahasa Indonesia, kita harus memiliki bahasa yang sama dengan mengimbanginya. Padahal orang tua itu biasanya bahasanya bahasa Jawa yang halus, Anda harus bisa menguasai itu. Kemudian perlu banyak interviewer jika kali interview pertama, kedua, dan seterusnya. Kode etik dalam wawancara yang pertama perlu persediaan atau persetujuan responden yang dibuktikan dengan informed consent yang ditandatangani oleh subjek kita. Ya. Kemudian hak untuk dilindungi kerahasiaannya mulai dari identitas maupun masalahnya, kemudian perlindungan terhadap celaka fisik maupun psikologis, emosi, hak untuk tahu apa yang digali karena tidak semua peneliti melakukannya. Jadi kita kalau IT kita, responden kita ingin tahu apa yang ingin kita gali, ya dijelaskan, ya. Kemudian kejujuran tentang melaporkan apa adanya, jangan memasukkan opini persepsi pribadi. Jenis wawancara itu ada beberapa macam. Yang pertama langsung dan tak langsung menurut responden interview, yaitu langsung nggak langsung. Langsung itu misalnya kita langsung mewawancari subjek atau klien kita, misalnya kita wawancari tentang pandemi COVID, kita mewawancarai langsung pada orang yang pernah terkena COVID. Bisa jadi nggak langsung kita mewawancari orang di sekitarnya. Ya, kemudian menurut prosedur pelaksanaannya bisa berstruktur, tidak berstruktur, dan terarah. Yang ketiga menurut situasi interview, formal maupun formal. Nah, kemudian yang sebaiknya dilakukan wawancara, yang pertama berusaha keras untuk mendapatkan atau membimbing responden dari topik satu ke topik yang lain. Kalau nggak dibimbing nanti nggak terarah. Ya. Kemudian sabar dalam mendengarkan, kuncinya adalah kita menjadi pendengar yang baik, sediakan waktu untuk memberi kesempatan kepada responden atau klien kita untuk berpikir, ciptakan humor yang menyenangkan dan menenangkan, agar informan yang memberikan kepada kita adalah kita bisa rileks dan dalam memberikan diskusikan isu-isu yang sensitif. Kemudian tanyakan secara mendalam, jangan puas dengan jawaban yang sederhana, perdalam lagi. Yang keenam, dengarkan dengan serius jawaban yang diberikan oleh responden. Yang sebaiknya dilakukan, yang pertama mempengaruhi jawaban dari klien kita, ya, sehingga membuat bias jawaban yang nggak jelas, ya. Misalnya, oh jangan gitu Pak jawabannya, harusnya gini, itu nggak boleh. 2, puas dengan jawaban yang singkat, dangkal. 3, berpindah dari topik satu ke topik yang lainnya, membuat kebingungan klien kita. 4, mengubah subjek pembicaraan secara tiba-tiba. Yang kelima, memotong pembicaraan IT, itu nggak sopan. Ya sudah diluangkan waktu untuk berbicara, tapi malah kita sering memotong pembicaraan. Yang keenam, menciptakan persepsi yang salah tentang persoalan yang sedang kita angkat. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.